Selamat berjumpa lagi. Ibu berharap bahwa kalian dalam keadaan yang baik dan juga berada dalam keadaan yang sehat. Pada video sebelumnya, kita sudah menyelesaikan materi KD8, yaitu bangun ruang sisi datar. Pada video kali ini, kita akan membahas materi KD9, yaitu statistika. Mari bersama-sama kita menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Ika. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik dapat menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, dan modus. Yang kedua, menganalisis sebaran data untuk mengambil simpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Dan yang terakhir, menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, ukuran pemusatan data, dan ukuran penyebaran data. Bagian yang pertama, menganalisis data. Data adalah kumpulan fakta-fakta atau keterangan yang diperlukan untuk mendapat gambaran mengenai suatu keadaan atau untuk memecahkan suatu masalah. Setiap kegiatan yang berkaitan dengan statistik selalu berhubungan dengan data. Data dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Coba perhatikan contoh berikut. Data produksi padi tiap tahun di Desa B dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 disajikan dalam bentuk tabel. Kita baca tabelnya. Pada tahun 2011, hasil panen padi adalah sebesar 250 ton. Pada tahun 2012, 285 ton. Pada tahun 2013, 310 ton. Pada tahun 2014, 340 ton. Pada tahun 2015, 380 ton. Pada tahun 2016, 225 ton. Pada tahun 2017, 290 ton, dan pada tahun 2018, 420 ton. Nah, data yang disajikan dalam bentuk tabel ini bisa juga kita sajikan dalam bentuk diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan diagram-diagram yang lainnya. Di sini Ibu sudah mencoba menyajikan data tersebut dalam 3 diagram ya. Ada diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Ini yang disebut dengan diagram batang. Kalau data tersebut kita sajikan dalam bentuk diagram seperti ini, maka akan memudahkan kita untuk menganalisis dan mengubah data, membaca data. Misalnya pada diagram batang ini, kita dengan mudah bisa melihat bahwa ternyata hasil padi yang paling tinggi terjadi pada tahun 2018, yaitu sebesar lebih dari 400 ton ya. Yang berikut bahwa ternyata kita bisa melihat juga kalau diagram garis bahwa terjadi penurunan hasil panen pada tahun 2016. Yang berikut kalau dia disajikan dalam bentuk diagram lingkaran, ini akan memudahkan kita untuk melihat persentase. Jadi pada diagram lingkaran kita bisa melihat persentasinya berapa. Oke. Yang kedua, ukuran pemusatan data. Untuk ukuran pemusatan data ada 3, yaitu mean atau nilai rata-rata, median atau nilai tengah, dan modus atau nilai yang paling sering muncul. Nah, mean, secara matematis, mean atau rata-rata diperoleh dari jumlah seluruh nilai dibagi dengan banyaknya data. Mean dilambangkan dengan huruf kecil atau huruf kecil garis di atas ya, atau ini X, kemudian di atasnya ada garis. Rumusnya, mean itu sama dengan jumlah semua nilai data dibagi dengan banyaknya data. Median atau nilai tengah. Median atau simbolnya adalah ME, adalah nilai tengah dari kumpulan data yang telah diurutkan. Kita lihat rumusnya. Kalau datanya ganjil, maka mediannya terletak pada data N ditambah 1 dibagi 2, di mana N ini adalah banyaknya data. Kalau banyaknya data adalah 5, maka mediannya terletak pada data ke 5 tambah 1 bagi 2. Data ketiga ya.
Kalau datanya genap, maka rumusnya adalah N per 2 ditambah N per 2 ditambah 1 dibagi dengan 2. Misalnya datanya 10, berarti N-nya 10. 10 per 2 ditambah dengan 10 per 2 ditambah 1. 10 per 2 adalah data yang kelima. N per 2 adalah 5 ditambah 1 berarti data yang keenam. Data yang kelima ditambah dengan data yang keenam dibagi dengan 2. Itu adalah mediannya. Yang terakhir adalah modus atau nilai paling sering muncul. Modus atau simbolnya adalah mu adalah data yang paling sering muncul. Atau dengan kata lain, modus adalah nilai data yang mempunyai frekuensi tertinggi. Yang berikut adalah ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data ada 4 ya. Yang pertama adalah jangkauan data atau range. Jangkauan data atau range adalah selisih nilai terbesar dengan nilai terkecil dari data yang sudah diurutkan. Yang berikut, kuartil. Jika data yang telah diurutkan dibagi menjadi 4 bagian yang sama, maka terdapat nilai yang disebut kuartil. Ada 3 jenis kuartil, yaitu kuartil pertama atau Q1, kuartil kedua ini sama dengan median atau kuartil tengah itu adalah Q2, kuartil ketiga adalah kuartil atas atau Q3. Yang berikut, jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil adalah selisih kuartil atas dengan kuartil bawah atau Q3 dikurang dengan Q1. Simpangan kuartil. Simpangan kuartil adalah setengah dari jangkauan interkuartil atau interkuartil juga biasa disebut dengan semikuartil, jangkauan semikuartil. Rumusnya adalah 1/2 Q3 dikurang Q1. Kita melihat contoh soal untuk memudahkan kita melihat ukuran penyebaran data dan ukuran pemusakan data. Oke. Diberikan di sini ada data nilai ulangan matematika dari 15 siswa ya. Di sini datanya ada 90, 66, 44, 58, 78, 80, 70, 76, 80, 46, 46, 46, 96, 94, dan 100. Tentukan mean, median, modus, jangkauan data, kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. Kita selesaikan. Langkah yang pertama adalah kita urutkan datanya. Maka di sini Ibu urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Boleh juga terbalik ya. Ibu lebih memilih mengurutkan data ini dari yang terkecil ke terbesar. Maka didapatkan bahwa yang terdata yang terkecil adalah 44, kemudian 46-nya ada 3, 58, 66, 70, 76, 78, 80-nya ada 2, 90, 94, 96, dan 100. Kita akan menghitung mean. Mean atau nilai rata-rata ya. Rumusnya adalah jumlah semua nilai data dibagi dengan banyaknya data. Jadi kita jumlahkan semua ini data dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data adalah 15 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maka kita peroleh, kita jumlahkan semua 46 tambah 44 ditambah 46 dan seterusnya sampai data yang ke-15, kemudian dibagi dengan 15. Hasil penjumlahan atau jumlah semua nilai datanya adalah 1070. Dibagi dengan 15, kita peroleh 71,33. Jadi nilai rata-rata ulangan matematika 15 siswa tersebut adalah 71,33. Yang berikut, median. Median itu adalah nilai tengah. Kita lihat di sini bahwa datanya adalah ganjil ya, atau N sama dengan 15. Maka data tersebut terletak pada urutan 15 tambah 1 itu 16, dibagi dengan 2, 8. Berarti mediannya terletak pada data urutan ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi mediannya adalah 76. Itu kalau datanya ganjil ya rumusnya. Kalau dia datanya genap, berarti N per 2 ditambah lagi dengan N per 2 ditambah dengan 1, data tersebut diambil kemudian dibagi 2. Tuh. Yang berikut adalah modus. Modus adalah nilai yang paling banyak muncul. Maka kalau kita urutkan di sini, kita melihat bahwa 46 muncul 3 kali, 80 muncul 2 kali.
Karena 46 muncul 3 kali, maka nilai yang paling sering muncul adalah 46. Atau modusnya sama dengan 46. Yang berikut, jangkauan data. Jangkauan data itu rumusnya adalah nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Sehingga kita lihat dari data yang sudah diurutkan tadi, nilai terkecilnya adalah 44 dan nilai terbesarnya adalah 100. Maka jangkauannya 100 dikurang 44 adalah 56. Itu adalah jangkauan data. Yang berikut, kuartil. Kuartil ada 3 ya, kuartil atas, median atau kuartil tengah, dan kuartil bawah. Oke, langkah yang pertama, tadi kita sudah melihat ya di median itu adalah 76 dan itu adalah Q2. Yang berikutnya adalah data ini kita akan bagi 2 lagi. Ada 7 data, berarti untuk menghitungnya bisa menggunakan median dengan data ganjil ya. Yaitu 7 ditambah 1 dibagi 2, berarti 8 dibagi dengan 2 adalah 4. Berarti data yang keempat, 1, 2, 3, 4. Maka Q1-nya atau kuartil bawahnya adalah 46. Yang berikut data ini kita akan bagi 2 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena datanya juga ganjil, maka sisa kita menggunakan rumus untuk menentukan median jika datanya ganjil ya. N ditambah 1 per 2. 7 tambah 1, 8 dibagi 2 adalah 4. Berarti data yang keempat. 1, 2, 3, 4. Maka 90 adalah Q3 atau kuartil atasnya. Oke, sehingga kita peroleh di sini Q1 46, Q2 76, dan Q3 adalah 90. Ini adalah nilai kuartilnya. Yang berikut, jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil rumusnya adalah Q3 dikurang Q1. Hasilnya adalah 44. Yang terakhir adalah simpangan kuartil. Simpangan kuartil adalah setengah dari jangkauan interkuartil, berarti setengah dari 44 yaitu 22. Oke, kita sudah sampai semuanya menentukan nilai ukuran pemusatan data, kemudian jangkauan data, penyebaran data. Jadi sampai di sini, sampai jumpa. Untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan statistik, maka kalian bisa mempelajari buku Maestro. Di dalamnya ada banyak soal-soal yang bisa kalian pelajari. Dan jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Boleh melalui WA maupun juga Classroom. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.